Orang sering dengar cerita soal Sumatera, tapi tempat ini memang jarang kita kunjungi. Karena apa? Karena dia ada di sisi selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau cerita soal perjalanan gue jalan-jalan ke Danau Rano. Gimana ceritanya? Dan ceritanya. Ini sore-sore Jakarta, jam berapa nih? Hampir jam 5 kali ya. Kita mau jalan-jalan ke Danau Rano. Danau Rano itu posisinya ada di antara Lampung dan Palembang. Ini sama teman-teman JMO. Jakarta sore-sore biasa rame, macet. Mudah-mudahan semua aman. Bismillah. Kita sudah janjian mau ketemu di daerah selatan. Gua, Mbak Asih sama Om Adi pertama kumpul dulu di daerah Blok M karena itu dekat kantornya Mbak Asih. Jadi kita ketemu di situ sore-sore, terus kemudian Adinda Ijong gabung, terus kita sama-sama kita janjian tuh jam 10 malam start dari tempatnya Pak Ade. Nih Mbak Asih, iyo. Lo mah kantornya deket ya? Emang di situ kantor lo, bukan di sono. Oh itu apoteknya. Mbak ini kerja di apotek dari tahun berapa Mbak karir lo Mbak? Lo 98 tuh belum bisa ngapa-ngapain. Dia udah cari duit di situ tuh coba. Dan kantornya masih di situ-situ aja. Om Adi baru datang. Mbak Asih udah duluan. Emang kantor deket sini. Curang ya. Makanya kita di sini. Iya. Om Adi udah prepare juga. Tapi bensin dulu ya. Oh. Ya lagi ya? Produser. Produser. Hebat. Pokoknya jangan tabrakan di jalan. Kalau tabrakan gue ikut pulang. Dia harus full bolak-balik. Bismillah. Ini tim setianya JMO. Kemana-mana kita bertiga. Dia lagi. Tapi ya inilah bagian dari perjalanan sebuah organisasi. Memang ada orang gilanya, gitu kan? Jadi kemana-mana. Gue orang normal. Lingkungan gue yang gila. And then sudah kita jalan. Pertama mampir lu ke kawinannya anaknya Chef Rudy. Jadi anaknya Chef Rudy itu kawinan cewek cowok ya? Cewek kalau nggak salah. Terus kita datang dulu ke sana sebentar. Nah tiba-tiba ponakan gue mau ikut. Namanya Nanda. Dia bilang, kayaknya dia gabut tuh. Dia bilang, Pak De aku mau ikut dong. Ayo ikut. Tapi pakai aturan klubnya. Jadi gini, kalau lo touring berdua sama gue hanya mikirin lo. Tapi ini karena sama grup touring dan grup besar, jadi kita mesti menghormati aturan mereka. So, janjian lah. Gue mulai rasa bosan juga. Gue takut satu motornya nggak siap, yang kedua, Nyana kan suka begadang. Gue takutnya dia nggak, secara fisikal dia nggak siap. Tapi dia udah bismillah aja. Nah, Nanda tadinya gue janjiin di situ, cuma karena dia telat, akhirnya gue geser langsung ke tempat Pak DAB. Tangerang, keindahan alam, kekayaan budaya, dan sejarah yang mempesona. Kota yang terletak di Provinsi Banten, menyimpan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang luar biasa. Sebagai kota penyangga terbesar di Jakarta Raya, Tangerang memiliki lanskap alam yang indah, mulai dari pesisir hingga pegunungan. Kota ini juga kaya akan keberagaman etnis, dengan penduduk yang berasal dari berbagai suku seperti Sunda, Jawa, Betawi, Arab, dan Tionghoa. Menelusuri sejarahnya, Tangerang memiliki akar budaya yang dalam, dengan pengaruh Kesultanan Demak dan Cirebon sejak abad ke-16. Perpaduan budaya Jawa, Sunda, dan Betawi menciptakan keunikan yang terjaga hingga kini. Datang dan rasakan keindahan alam dan warisan budaya kota Tangerang, dan rasakan pengalaman yang tak terlupakan. Kemudian dari sana kita start ke tempat Pak DAB. Tempat Pak DAB itu mungkin udah jam-jam 10-an dari udah malam. Cuma karena teman-teman datangnya agak late dikit, kita kelepas dari sana jam-jam 11 kali ya, jam 11 malam dari daerah Tangerang sana. Kita decide lewat PAU. Sayang gambarnya nggak bisa gue rekam karena gelap banget, jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Berjalan lancar, kita stop di tempat biasa kita berhenti. Kita stop di sana, kumpul. Tapi kemudian kita nunggu satu rombongan lagi yang di belakang karena motornya trouble. Jadi mereka direct langsung lewat jalan normal. Sudah ketemu, agak repot tuh waktu itu karena kita tiket sudah booking. Kalau rombongan ini terlambat dari rombongan kita berangkat, nah mereka mesti bayar lagi tiketnya itu kan lumayan 140.000 something. Pak JMO lagi makan,
Oh, semua. Halo Derek. This is our riders from England. Welcome to the long trip. This is not too long lah. This is medium category. Not from England. Welcome to the club. Oke. Nah, aman tante? Alhamdulillah. Tante aman? Mangga. Egois ya, lakinya makan nggak? Bininya kagak. Oh, ayam pop yang enak kalau makan di sini. Ada banyak. Gerombolan Cibrat. Oh iya. Pokoknya kita larang di trip ini dia makan nasi. Harus puasa terus pokoknya. Berangkat ini kita menggunakan kapal reguler, jadi maksudnya supaya anak-anak bisa istirahat di kapal. Tapi ternyata enggak. Ternyata ya pada foto-foto, ada yang naik. Yang istirahat yang tua-tua doang. Selamat datang di Pelabuhan Merak, pintu gerbang megah yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dipisahkan oleh indahnya Selat Sunda. Sejak berdirinya, Pelabuhan Merak tidak hanya menjadi saksi bisu perjalanan ribuan penumpang setiap hari, tetapi juga menyimpan sejarah kaya akan pertukaran budaya dan perdagangan. Dengan lebih dari 50.000 penumpang dan 10.000 kendaraan yang melintasi pelabuhan ini setiap hari, suasana penuh dinamika dan kehidupan terus mengalir, mencerminkan semangat masyarakat Indonesia yang pantang menyerah. Kapal-kapal feri dengan ukuran minimal 5.000 GT dan kecepatan hingga 15 knot menjamin perjalanan yang aman dan nyaman, baik dengan feri reguler yang memakan waktu 2-3 jam atau feri cepat yang hanya membutuhkan 1-2 jam. Pelabuhan ini tidak hanya menjadi titik penyeberangan, tetapi juga menyatukan budaya dan tradisi dari kedua pulau, menjadikannya tempat yang penuh cerita dan kenangan. Jam 2 kita berangkat, sampai di sana itu kira-kira subuh, jam-jam 4:30 atau jam 5 gitu. Landing, kita mendarat, kita menggunakan jalur tengah sampai daerah Tanjung Karang atau disebutnya Bandar Lampung sekarang ya. Selamat pagi. Kita tiba di Sumatera. Oh, ada kalian, Muara Siger kelihatan. Tuh bandaranya tuh kelihatan. Bandara pelabuhannya kelihatan. Kapal-kapalnya. Tuh, Muara Siger. Mudah-mudahan kelihatan Muara Sigernya. Ikon Lampung yang memukau. Menara Siger, simbol kebanggaan Lampung, berdiri megah di atas bukit dengan pemandangan luar biasa. Sebagai titik nol Pulau Sumatera, menara ini tak hanya menjadi ikon wisata, tapi juga cerminan budaya dan sejarah Lampung. Menara Siger dibangun dengan desain unik yang terinspirasi dari topi adat pengantin Lampung Pepadun, lengkap dengan 9 rangkaian melambangkan keberagaman budaya. Dengan ketinggian 110 meter, menara ini menjadi landmark yang memukau, menawarkan panorama Pelabuhan Bakauheni dan Laut Lepas. Menara ini juga dilengkapi dengan informasi wisata yang membantu mempromosikan keindahan alam dan kekayaan budaya Lampung. Jelajahi keindahan Menara Siger dan rasakan pesona Lampung yang sesungguhnya. Sebelum sampai Bandar Lampung, kita foto-foto dulu di gate-nya, gate Lampungan Batubara. Foto-foto dulu di situ sebentar, kemudian kita maju lagi, berhenti di kota Bandar Lampung. Nah, di sana kita ketemu sama teman-teman Lampung. Nah, ponakan gue di sini decide mau berhenti di sini aja, karena tadinya kan dia hanya mau sampai Pelabuhan Merak. Cuma karena dikopor-koporin sama anak-anak gitu, udahlah ikut nyebrang dia.
Jadi dia decide berhenti di Bandar Lampung karena dia mau ketemu sama sepupu-sepupunya, satu keluarga gue di sana. Kota Bandar Lampung, gerbang Sumatera yang kaya sejarah dan budaya. Kota Bandar Lampung, ibu kota Provinsi Lampung, adalah perpaduan pesona alam, sejarah, dan budaya yang memukau. Terletak strategis di ujung Pulau Sumatera, kota ini telah menjadi pusat transportasi penting antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dikenal dengan sejarah panjangnya, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga era kemerdekaan, Bandar Lampung terus berkembang menjadi kota modern dengan budaya yang kaya. Tradisi Lampung yang kental, seperti adat pepadun dan saibatin, masih hidup di setiap sudut kota ini. Jelajahi keindahan alamnya, budaya yang beragam, dan nikmati sejarah yang memikat di Bandar Lampung. Kita jam berapa nih? Pagi-pagi lah sampai Lampung, ketemu sama teman-teman LMO. Kita sarapan pagi dulu, tadi turun dari kapal. Traffic gak terlalu rame, padahal katanya anak-anak daerah pada berdatangan. Jadi kita mau diantar sampai batas kota. Semoga semua aman dan sehat-sehat semua buat teman-teman LMO. Nah ini Tugu tengah kotanya nih. Orang dulu kalau foto pada ambil gambar dia ada Tugu Adipura. Lampung tuh pernah dapat Tugu Adipura. Cuma waktu zaman gua kecil dulu dia belum ada nih. Sekarang jadi ada tugunya sendiri. Oh, kita barusan dilepas sama teman-teman Lampung. Sekarang kita menuju ke tempat berikutnya, sebuah tempat makan. Pinggiran kota agak rame sih, tapi ya sabar-sabar aja. Cakep. Kalau kelihatan di kamera, depan laut bro. Tuh, di map kelihatan laut ini. Berarti kita sudah minggir ke selatan ini. Nice. Lihat. Waduh, tuh. Nanti kelihatan banget. Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Terus kemudian ke sana kita maju terus, lewatin Pring Sewu, maju lagi, sampai kita stop di sebuah tempat makan. Tempat makannya tuh keren bro, jadi lewat jalan kuning dulu, kemudian kita sampai itu restorannya kayaknya terkenal buat orang setempat ya. Itu di pinggir pantai, pantainya pasti agak curam sedikit ya, nanti gambarnya gue kasih lihat. Itu keren tempatnya tuh. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, sebuah surga yang memukau di Sumatera, menanti untuk Anda jelajahi. Dengan luas 35.000 hektar, taman ini melindungi hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Temui mamalia besar yang terancam punah seperti gajah, badak, dan harimau Sumatera di habitat aslinya. Rasakan pesona alam Bukit Barisan dengan beragam vegetasi hutan mangrove, pantai, dan tropika. Tak hanya alam, TNBBS juga kaya dengan sejarah dan budaya, bagian dari warisan dunia UNESCO bersama Gunung Leuser dan Kerinci Seblat. Dukung konservasi dan lestarikan keindahan alam serta budaya yang ada. Mari kunjungi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan rasakan keajaibannya yang memukau. Lihat Bukit Barisan kelihatan nih. Oh, kita masih di tengah-tengah Bukit Barisan nih. Karena Bukit Barisan itu kalau gue baca secara sejarah, dia membentang sepanjang Pulau Sumatera. Jadi kita ke bagian sisi-sisinya nih. Nah, nice. Selesai makan siang kita maju lagi ke arah spot yang kita pengen adalah satu pantai di daerah Krui. Krui ini tempat spot surfing terkenal. Dulunya bukan apa-apa tempat ini, karena waktu kecil gue pernah main di sana. Jadi bokap gue tuh pernah ada proyek di sana. Jadi dibawalah kita ke sana, lihat-lihat, belum ada apa-apa bro. Betul-betul pantai perawan banget. Kita masuk situ sampai di sebuah hotel. Ya hotelnya sih buat gue sih hampir kayak Lost Man ya. Tapi mereka nyebutnya villa, well fine lah, ya sudah. Kita sampai di sana, kita nikmatin suasana pantainya, terus kita bermalam di hotel tersebut. Besok paginya kita berangkat ke sebuah spot pantai.
nggak terlalu jauh, jaraknya cuma setengah jam kali ya dari hotel kita. Hari ini kita ada di Tanjung Lesung di Krui. Semua anak pada kumpul di sini. Di sini nih banyak transmigran Bali nih. Jadi banyak sekali orang-orang bikin rumah-rumah Bali itu. Ini kayak kita di Bali nih kalau lihat suasana kayak gini nih. Tuh, lihat tuh. Bali style. Dulu perasaan gue lewat sini kayak nggak begini-begini amat ya. Karena sekarang mungkin mulai berhasil bertaninya. Jadi mulai banyak bisa bangun rumah cakep-cakep. Keren. Ini sekarang di daerah Krui. Ada bandaranya di sini. Oke. Bandara Taufik Kemas namanya. Ini dia di bandaranya nih. Nice. Baru tahu gua ada bandaranya di sini. Ini Krui kotanya kali ya. Desanya, kan kota ya, desanya Krui. Wow, cakep yuk. Ada HRS building. Apa itu? Mall kali ya. Buset, udah semaju ini kotanya. Ya, ini spot ini memang buat gua pribadi emang jarang kita kunjungin. Karena apa namanya? Oh, di belok kiri kita ya kalau mau lihat pantainya. Oke. Karena maksud gua lo kesini tuh mesti khusus. Jadi lo emang penggila surfing yang cari spot seperti ini atau lo ada urusan lain gitu. Buat kita yang traveler yang suka lewat-lewat aja, ada tempat-tempat kita suka skip nih. Beruntung di tour kali ini kita mengambil spot ini, kalian kita memperkenalkan kembali keindahannya Indonesia kayak apa. Oh, di pantainya Jo. Mungkin regularly kita lewat mampir khusus tuh paling gue era 80-an pernah kemari. Tahun 90-an gue pernah kesini juga. Ntar ada audio dangdutan ntar kena royalti ntar gue. Tempat-tempat seperti ini nih. Oh, ini tempatnya nih. Pelabuhan Jukung di Krui, Lampung adalah permata yang menanti untuk dieksplorasi. Nikmati panorama memukau dari pantai dengan ombak besar yang cocok untuk berselancar. Perjalanan darat akan membawa Anda melewati pemandangan indah dan hutan tropis Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Temukan sejarah dan budaya kaya Kabupaten Pesisir Barat yang memikat hati setiap pengunjung. Jelajahi keindahan alam dan budaya Labuhan Jong luar biasa. Jangan lupa untuk mendukung pelestarian alam setempat. Dari sana kita foto-foto sebentar sambil melihat, terus kita maju ke tujuan yang akhirnya adalah Ya memang kalau hutan-hutan lembab seperti ini, hutan-hutan tropis yang tertutup seperti ini memang jalan cenderung tidak awet. Karena nggak pernah kena matahari dia, ketutup terus kayak begini. Dan di sini banyak hujan. Tapi Sampart aspalnya bagus loh nih kayak gini nih. Aspalnya keren ini. Kelasnya kelas jalan nasional. Nanti kita cek ya, apakah ini jalur nasional atau jalan provinsi. Tuh lihat tuh, aduh keren banget ya. Danau Rano sendiri sudah jauh tepatnya ya, terutama jalannya sudah jauh lebih bagus dibanding waktu kita main ke sana dulu. Sekarang lebih proper lah, buat turisme lebih baik. Cuma memang karena tanahnya belum ajak, jadi ya ada aja longsor. Ya malum Sumatera kadang kan memang suka ya gitu deh. Tapi tempatnya mulai bagus. Kita ambil gambar di sana, sempat makan siang di sana. Terus dari sana kita kembali ke hotel. Memang hotel ini kita decide untuk kita perpanjang 2 hari, jadi kita bisa istirahat kembali di hotel. Pulang udah terlalu gelap, udah nggak ada gambar lagi yang bisa di-provide. Dari sana kita menuju pulang kembali ke Jakarta. Menjelajahi keindahan alam dan budaya Danau Ranau. Terletak di perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung, Danau Ranau adalah surga tersembunyi yang memikat hati. Sebagai danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba, danau ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang menciptakan lanskap luar biasa. Dikelilingi perbukitan hijau dan udara sejuk, Danau Ranau menjadi tempat sempurna untuk bersantai, berpetualang, dan menikmati keindahan alam yang masih asri. Pesona tersembunyi di tengah danau dengan sumber air panas alami dan air terjun yang menakjubkan. Cocok untuk relaksasi dan menikmati ketenangan alam. Danau ini menjadi rumah bagi beragam ikan segar seperti mujair, kepor, kepiat, dan harongan yang bisa dinikmati dalam sajian kuliner khas tempat. Sebagai salah satu ekosistem penting, Danau Ranau perlu kita jaga bersama. Mari berwisata dengan bijak dan tetap melestarikan keindahan serta kekayaan budayanya. Itu cerita gue. Jadi perjalanan Sumatera memang lo kalau mesti datang dan lihat sendiri. Kalau lo nggak lihat, lo nggak bisa cerita apa-apa. Orang hanya tahu dari YouTube, dari internet, dari apapun lah ya. Tapi lo mesti datang sendiri. Satu, ini memajukan usaha lokal juga. Terus sambil menaikkan kunjungan wisata di daerah-daerah di Indonesia. Indonesia itu keren dong. Selanjutnya pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara. Yang kedua, hormat di pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor, berhenti di bawah. Oke guys, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys.